Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian berbahagia, saat ini sama-sama kita ketahui bahwasanya pemerintah kita, terutama pemerintah daerah Aceh, sedang mengupayakan satu usulan yang sangat penting sekali kita pahami, yaitu tentang rencana untuk mengusulkan salah satu tokoh Aceh, yaitu siapa namanya ini, Abu Muhammad Daud Berih atau biasa kita panggil dengan Abu Berih, yang diusulkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Nah, ada satu sisi lain yang perlu kita cermati tentang kehidupan daripada Abu Berih ini yang justru tidak banyak tertangkap oleh media lainnya. Nah, kebetulan di hadapan kita ini sudah hadir salah satu pelaku sejarah yang beliau ini tinggal di kota Paris dan orang kita Aceh juga, namanya Aliullah Hasan Yusuf, dan beliau khusus pulang dari Paris ke Aceh dalam rangka melihat situasi di tempat kita. Ada satu kisah yang sangat menarik sekaligus unik tentang perjalanan Abu Darberih ketika berkunjung ke Paris di tahun 1971. Nah, sisi menariknya adalah Pak Aliullah inilah yang dulu sebagai guide ataupun pendamping Abu Berih ketika berkunjung ke Paris. Nah, kita akan bertanya langsung kepada Pak Aliullah Hasan Yusuf. Nah, Pak Ali, barangkali bisa diceritakan mungkin kisah yang menarik dari kunjungan Abu Darberih ke Paris tahun 1971 tersebut, terutama hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan harian di sana. Nah, sebagai salah satu wujud barangkali masukan bagi pemerintah kita ini dalam menerima usulan sebagai pahlawan nasional nantinya. Nah, silakan Pak Ali. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Memang benar, waktu itu, tahun 1971 itu, saya ditugaskan oleh Bapak Duta Besar untuk menyambut atau menjemput, Bapak, Abu Daud Berih di bandara ya. Waktu itu bandaranya masih bandara lama namanya Le Bourget. Pas turun masuk ke ruang tamu, saya langsung menyambut beliau, eee, salaman. Dia juga heran, kok ini anak-anak kecil. Waktu itu memang saya kecil, umur baru 18 tahun ya, 20 tahun lah, 20 tahun lebih kurang itu. "Assalamualaikum Bapak, saya dari Blancpassez." Wah, kaget ya, Blancpassez, mana orang Blancpassez ada di Paris ini gitu. Bingung dia, lama ditahan tangan saya itu ya. "Oh, kamu gimana di sini?" "Oh, panjang Bu ceritanya, nanti satu saat saya akan ceritakan." Nah udahlah, terus disambut oleh staf protokol dari kedutaan dan ini semua. Akhirnya udah langsung bertemu dengan duta besar. Waktu itu duta besarnya Bapak Legend Askari. Legend Askari, tugas beliau terakhir jadi Menhan Kewilhan di, Sulawesi, Indonesia Timur, di Makassar ya. Nah, jadi beliau, akhir tugas beliau dijadikan duta besar oleh Pak Harto di Paris ya. Kebenaran, eee, Pak, Askari ini mantan ajudan Pak Bereh waktu beliau jadi gubernur jenderal, gubernur kedua mungkin di Aceh dulu, di Banda Aceh lah ya. Jadi sudah kenal baik, jadi maka itu saya cerita ini cerita pribadi, sekedar ini ya, bukan sejarah yang penting sekali ya. Jadi, kesan saya itu luar biasa. Beliau tuh, eee, masih, umur sekian itu masih karisma, masih hebat, masih tinggi, gagah, dan ngomong yang jelas, persis ya. Datanglah diterima oleh Bapak Duta Besar gitu. Selama rencana hanya 2 hari di Paris, tapi seperti saya katakan tadi, eee, Pak Harto, Pak, Duta Besar sendiri nelepon langsung ke Jakarta. Yang saya cerita tadi dibilang, "Eh Harto." Wah,
siapa nih Harto ya, saya pikir komandan kompi di Bandung gitu ya. Saya akan tahan bapak saya di Paris dari 2 hari jadi 6 hari gitu. Waduh. "Boleh Pak, boleh silakan," katanya, "boleh. Karena ini bapak saya," katanya, kata beliau Pak Askari itu. Nah, jadi ngadap beliau di meja hadapan saya. "Ali, kamu tahu itu siapa?" Saya telepon. "Oh enggak Pak, Pak Harto komandan kompi di Bandung," saya bilang. "Bukan, itu presiden kita." "Loh, Bapak kok ngomong gitu pada presiden?" "Ah, itu kan bekas anak buah saya dulu. Dia mesti, letkol pangkatnya." "Oh gitu toh." Ya udah gitu. Nah, jadi saya langsung ditugaskan untuk tugas selama, 6 hari itulah. Saya antar ke Istana Versailles, ke istana banyak, puri-puri ini yang istana-istana lain yang kuno ya. Yang terakhir, saya antar di Istana Versailles itu tempat Raja Louis, 14, 15, dan 16. Nah, di situ kunjungilah semua itu tetap beliau kunjungi, tapi konsentrasi sama lampu terus. Lampu kristal bagus sekali memang. Di sana ada satu ruangan kira-kira 100 meter, lebar 50, kayak seperti lapangan bola gitu ya. Jadi kristal itu namanya ruang kaca, semua kaca dan kristal. Tempat raja-raja dulu ngundang orang dansa di situ gitu. Eee, jadi beliau tuh saya nggak tahu kenapa lihat kristal-kristal terus, rupanya beliau minat untuk minta kristal pada Pak Duta Besar untuk dibelikan untuk masjid beliau di Brno. Maka dibelilah tahun 72 saya, eee, membawanya ke Brno gitu. Itu saya bilang tadi, saya disambut dengan baik, malah tidur di rumah beliau, kalau Jumat, pada Jumat, sembahyang Jumat, saya ditodong untuk setelah khotbah ya, ditodong suruh menceritakan riwayat saya bagaimana seorang pemuda kecil dari Blangpase, Aceh, Sigli kok bisa sampai di sana. Saya ceritalah singkat begitu ya, singkat nggak panjang habis saya untuk pertama kali pidato di khalayak ramai itu, umur 20 tahunan ya. Tahu-tahu habis setengah pidato ada yang tunjuk tangan, seorang bapak. "Oh, Dik, Dik," nanya, "Adik kenal sempat ketemu dengan Bapak Samsudin Mahmud," katanya. "Pak Samsudin Mahmud, ini yang dari Banda Aceh?" "Iya." "Oh, itu, lagi sekolah di Belgia," waktu itu beliau. "Bukan ketemu lagi Pak, ya weekend ke tempat saya, tidur di tempat saya di Paris." Jadi itu Pak Samsudin Mahmud itu sekolah di sana, weekend suka jalan ke Paris karena di kota Kang Belgia itu kurang kurang gede lah kotanya, kurang bersejarah, jadi beliau sering tiap weekend ke Paris untuk mengunjungin tempat-tempat bersejarah di Paris. Jadi itu cerita, awalnya, dalam perjalanan itu rupanya akhir-akhir, eee, berada di Paris itu ada seorang pahlawan atau apa, datang, saya nggak kenal siapa beliau. Ternyata penyatannya beliau itu Pak Hasan Ditiro. Jadi saya ketemu beliau, tapi saya nggak bikin foto dan rahasia, nggak boleh tahu orang kedutaan. Jadi saya sama Bu Pri dan rombongan gitu ya, karena beliau kan waktu itu masih pemberontak ya istilahnya ya, pendukung pemberontak, apa. Jadi sampai sekarang sebenarnya saya nggak pernah kasih tahu siapapun, di sini baru saya kasih tahu secara umum karena udah 20 tahun saya nggak bisa ditangkap apa. Jadi saya bertemu sama beliau, datang spesial dari Amerika, New York. Itu kan beliau masih tinggal di New York, belum di Sweden. Datang ke Paris mau bertemu dengan Abu Iya, Daud. malah menjemput beliau untuk bawa ke Amerika. Tapi sebelum ke Amerika, Buri ke London sebentar. Oke, ya, ini informasi penting juga bahwa tahun 71 ketika Abu Daud berkunjung ke Paris, kemudian ada juga kehadiran daripada siapa tadi? Hasan Tiro langsung terbang dari Amerika bertemu Abu Daud di Paris, dan saksi sejarah masih ada, itu Pak Aliullah. Cuman yang ini tidak pernah terungkap oleh media karena pada saat itu masih konflik, sehingga
simpan, baru hari ini Pak Ali mengungkapkan, kami pun baru tahu ini. Nah, jadi saudara sekalian berbahagia, ada satu sisi juga menarik, yaitu kisah tentang Abu Darberih ketika berada di Paris, kerinduan beliau ketika bangun pagi. Nah, ini mungkin ada diceritakan dalam buku, seperti apa Pak Ali ini? Jadi, satu hal waktu saya jemput pagi, kebenaran beliau tidur di Wisma Duta, di, kediaman Presiden Duta Besar ya, di sana. Terus, udah, "Assalamualaikum Abu," dia bilang. "Waalaikumsalam, gimana, semangat?" "Iya ji." Nah, "Itu semangat, tapi rindu koko ayam Bu." Aku, "Rindu koko ayam dan azan," gitu. "Iya Pak, di sini hana Bu, hana mano inu." Jadi ya susah, saya sendiri nggak pernah dengar koko ayam di sini, saya bilang. Kecuali ke kampung-kampung itu kok jarang gitu. Nah, apalagi azan. Nah, karena saya cerita sedikit, di Prancis saat itu belum banyak masjid, tapi sekarang sudah ada masjid-masjid. Tapi membangun masjid sana ada syarat, boleh ada kubah ya, tapi menara pendek, lebih pendek dari kubah, dan nggak ada boleh ada loudspeaker yang suara azan keluar gitu. Nah, dia nggak mengganggu. Tapi bagi kita sudah untunglah kita dari negeri orang bisa membangun masjid ya. Karena itu saya bilang tadi, karena masyarakat Islam di, Perancis itu resminya 8 juta, mungkin sekarang 9 juta ya. Sedikit banyak, banyak sekali mereka taat juga, sering Jumat, seperti semain Jumat di daerah kita diterapkan penuh sampai keluar-luar taman itu ya, ratusan. Jadi banyak, kadang-kadang kalau yang di kota itu kasihan, kadang-kadang sembahyang di jalan gitu, begitu taatnya mereka di jalan. Akhirnya pemerintahan sejak presiden ke berapa tuh Nicolas Sarkozy, padahal orang, asal Yahudi, dia orang, Israel ya, Yahudi Yahudi Pak, Israel, orang Prancis, dia bapaknya, Hongaria, Hongaria, dia orang Yahudi dia. Itu berkat dia itu dibenarkan buat bangun masjid, tapi dananya nggak boleh dari luar, dari masyarakat sendiri. Karena, nanti kalau dari luar itu bahaya, kan banyak macam-macam yang ngirim, apa namanya, imam ngirim macam-macam yang agak, apa namanya, ekstrim gitu ya. Banyak yang dipulangkan atau beberapa tuh, karena mereka tujuannya bukan untuk agama, bukan ini, banyak yang untuk ngajarin ekstrim lah gitu, nggak boleh. Jadi, dibolehkan bangun masjid di tiap daerah gitu. Seperti daerah kita di Teratai itu udah ada masjid, ada 5, 6 masjid ya. Masjid kecil ada yang besar. Tapi satu masjid yang besar di kota Paris itu dibangun mungkin, tahun empat tahun 45-an atau 50-an nih. 1926. 19 ya, kalau 1926 kita. Nah, itu memang sumbangan dari Saudi Arabia, dan bentuknya, eee, persis seperti di Alhambra ya, Alhambra, El Cordoba tuh, di Spanyol. Itu daerah Spanyol kan, eee, itu daerah selatannya itu Andalusia itu. Itu 300 tahun dijajah oleh, Islam, di masyarakat Islam. Jadi ada masjid paling bagus sana namanya, El Cordoba atau Alhambra. Jadi ditirulah itu masjid itu bagus. Itu kalau sembahyang Jumat 2 trip, malah 3 trip katakan, saking penuhnya orang. Begitu sampai ke jalan-jalan. Nah, terus kembali ke Abu Hurairah, itu jadi beliau sangat berkesan, Perancis. Saya bawa ke sana juga, ke masjid sekali bawa. Langsung kenalan sama Imam, Abu Bakar waktu itu ya. Sembahyang sana kenalan, saya ceritakan beliau ini siapa. Mereka sangat kagum karena lihat karisma beliau begitu hebatnya gitu ya, tegak gitu. Bung Hatta juga pernah saya bawa situ, Pak Habibie juga pernah saya bawa situ. Tapi sambutan kelihatan nggak tahu kenapa lebih ini pada Abu Hurairah. Itu satu. Jadi, ini satu sisi penting juga dari Abu Hurairah, ketika beliau bangun pagi di Paris, bertanya-tanya, Pak Ali bertanya kepada Abu Hurairah yang agak sedikit galau pagi itu ya, "Kenapa
agak galau pagi ini. Rupanya beliau rindu kokok suara ayam di pagi hari. Biasa kalau kita di kampung sini kita bangun pagi ada suara ayam. Makan kipas nggak ada suara ayam. Satu lagi rindu suara azan. Nah, ini dua hal daripada Abu Bure. Rindu suara kokok ayam dan suara azan. Di Paris memang secara umum juga di Eropa itu suara azan tidak boleh dikeluarkan dari kumandang azan tidak boleh keluar masjid, hanya boleh dikumandangkan di dalam masjid. Jadi inilah sisi yang menarik daripada Abu Daud Burih ketika beliau berada di Paris dan langsung ditemani oleh Pak Aliullah yang hari ini sebagai saksi sejarah yang ada di tengah-tengah kita di Aceh hari ini. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dan mudah-mudahan usulan terhadap usulan Abu Burih sebagai pahlawan nasional dapat disetujui oleh pemerintah pusat sebagai bagian daripada kebanggaan kita sebagai bangsa Aceh. Demikian salam dari Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.